Salve, salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan, di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan melakukan sebuah renungan harian yang kiranya berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerima. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita pasti sering mendengar kata-kata ini. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jika kita memiliki orang yang kita kasihi, sayangi, dan kita harus berada pada titik di mana kita harus kehilangan dia, maka kita merasakan kesedihan yang mendalam. Mengalami kehilangan bukanlah hal yang mudah. Hal ini juga dialami oleh para murid. Bagaimana tidak? Yesus yang setiap detik, setiap menit selalu bersama-sama dengan mereka, sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka. Para murid tentu akan merasakan kesedihan yang mendalam tanpa Yesus, guru mereka.
Yesus yang biasanya bersama mereka, mengiringi mereka, mendidik, dan mengajarkan banyak hal kepada mereka, sebentar lagi tidak ada lagi bersama mereka. Hati siapa yang tidak hancur bila mengalami hal semacam ini? Hati mereka hancur karena betapa berartinya Yesus di dalam hidup mereka. Tetapi apa mau dikata, Tuhan Yesus harus pergi meninggalkan mereka untuk memenuhi kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan mereka berlarut-larut di dalam kesedihan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meninggalkan pesan, nasihat, dan wejangan kepada mereka pada saat-saat terakhir kebersamaan mereka. Tuhan Yesus berjanji kepada mereka bahwa jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi akan disertai selalu oleh Roh Kudus yang diutus olehnya. Dan Roh Kudus itu juga akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Para murid mungkin berpikir bahwa mereka bebas tugas karena hadirnya Roh Kudus. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka juga harus bersaksi tentang dirinya. Karena sejak awal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya agar mereka melanjutkan misi perutusannya itu di tengah-tengah dunia. Mereka harus bersaksi tentang Kristus yang wafat dan bangkit bagi semua manusia sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu kepada mereka dengan tujuan agar mereka tidak kecewa atau menyesal dan tidak menolak diri. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa apa yang pernah terjadi pada dirinya juga akan terjadi pada mereka. Mereka akan dikucilkan dan dibunuh oleh orang yang menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tuhan Yesus tidak bermaksud menakut-nakuti mereka akan keadaan yang nantinya dialami oleh mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal itu pasti terjadi karena orang-orang yang demikian tidak mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus. Apabila hal itu terjadi, para murid ingat bahwa hal ini sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus menguatkan mereka agar tetap bertahan dalam penolakan dan penganiayaan. Tuhan Yesus mendorong mereka untuk tidak perlu takut dan khawatir saat bersaksi tentang dirinya, karena mereka akan dibantu oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menyertai mereka di dalam segala hal, menguatkan hati mereka saat mereka ditolak, dicaci maki, disingkirkan, dan dibunuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pesan Kristus kamu juga harus bersaksi tidak saja diperuntukkan kepada ke-12 muridnya, tetapi juga diperuntukkan bagi semua orang percaya, termasuk Rasul Paulus. Rasul Paulus ditangkap oleh Kristus untuk menjadi alatnya di dalam mewartakan kebangkitannya ke seluruh dunia. Dalam bacaan pertama hari ini, dikisahkan bahwa Rasul Paulus mendapat pesan dari Tuhan untuk menyelamatkan umat di Makedonia. Paulus pun pergi ke Makedonia bersama Silas dan mengajarkan kabar sukacita kebangkitan Kristus di tengah-tengah para perempuan. Salah satu perempuan dari perempuan itu bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira, turut mendengarkan pengajaran Paulus. Lydia juga seorang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tuhan membuka hatinya sehingga ia penuh perhatian mendengarkan dan memahami pengajaran Paulus. Akhirnya
Lydia dan seluruh keluarganya pun dibaptis dan diselamatkan hanya oleh kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, menjadi murid Kristus tidak akan pernah luput dari tantangan berat di dalam pelayanan. Banyak murid Kristus dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa apa yang pernah terjadi pada dirinya juga akan terjadi pada kita. Singkatnya, kita murid Kristus tidak pernah luput dari salib. Salib adalah teman perjalanan hidup orang Kristen. Tuhan Yesus meminta kita harus bersaksi tentang kebangkitannya. Menjadi saksi kebangkitan Kristus akan mengalami keadaan dikucilkan, dianiaya, difitnah, dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Kristus. Tuhan Yesus menguatkan kita agar tetap bertahan dalam penolakan dan penganiayaan. Tuhan Yesus mendorong kita untuk tidak perlu takut dan khawatir saat bersaksi tentang dirinya, karena kita akan selalu dibantu oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menyertai kita dalam segala hal, menguatkan hati kita saat kita ditolak, dicaci maki, disingkirkan, atau dibunuh. Roh Kudus ini akan selalu mengingatkan kita akan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan akan membantu kita untuk memahami semua ajaran Yesus bagi kita. Roh Kudus itu akan mendidik dan meneguhkan kita dalam rintangan dan tantangan agar kita semakin serupa dengan Kristus. Karena Tuhan tidak mau membiarkan iman kita terus menjadi iman kekanak-kanakan. Tetapi Tuhan ingin iman kita semakin dewasa dan bertanggung jawab bagi dunia pada saat ini. Kristus mengemis hati kita untuk menaruh hati yang besar kepadanya dalam kesaksian hidup kita. Dan sekaligus kita juga dibuatnya menjadi pengemis hati. Tuhan Yesus membangkitkan dalam diri kita suatu daya tarik yang dalam, yang mungkin sebelumnya kita adalah orang atau pribadi yang acuh tak acuh. Saudara-saudariku terkasih, Paskah membuahkan kehidupan karena diberikan oleh Kristus kepada kita melalui salib dan kebangkitan. Hidup hanya memiliki nilai saat diberikan kepada orang lain, dalam cinta, dalam kebenaran, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam keluarga. Hanya memberikan hidup kita menemukan hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus dan orang lain. Jika seseorang mempertahankan dan menjaga hidupnya untuk dirinya sendiri, maka kehidupannya mati, layu, dan menjadi tidak berguna. Perlu kita ingat bahwa Tuhan memanggil kita tidak untuk memaksakan kewajiban pada orang lain atau beban yang lebih berat dari yang sudah ada, tetapi untuk berbagi sukacita, cakrawala yang indah, baru, dan mengejutkan. Rahasia dari hati yang bahagia adalah keamanan yang kita temukan ketika kita berlabuh dan berakar di dalam Kristus. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus agar menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan membuat kita ingat akan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita memohon rahmat Tuhan untuk menerima tuntunan Roh Kudus dan mempersiapkan kita untuk menjadi saksi
kebangkitan Kristus tanpa takut dan malu. Marilah kita berikan ruang di hati kita dan pikiran kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salam. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan juga bagikan kepada teman-teman